Keajaiban ikhlas dan sabar bisa mengundang rezeki berdatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah sahabat. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan penerimaan atau mengikhlaskan dan sebagainya ya. Nah, ini terkait dengan video saya sebelumnya ya, karena di situ ada yang komen begini, saya bacakan ya. Apakah menerima dan mengakui pikiran negatif bisa diartikan ikhlas dan atau sabar bang? Dan tolong di konten selanjutnya abang mau menjelaskan secara rinci. Oke, saya jelaskan terkait dengan mengakui pikiran negatif ya, dan terkait dengan ikhlas ataupun sabar. Begini, kemarin saya membuat video tentang jangan terjebak dengan pikiran positif ya. Artinya adalah jangan terlalu memegang pikiran positif, karena semakin kita pegang itu pikiran positif, maka kita akan semakin negatif yang kita rasakan ya. Semakin kita berusaha untuk menyerang ya, biasanya itu akan tertolak ya. Nah, gini, tadi yang ditanyakan atau yang ingin didiskusikan adalah menerima dan mengakui pikiran negatif apakah bisa diartikan ikhlas? Menerima dan mengakui pikiran negatif. Ya, begini. Sebenarnya kalau misalnya Anda paham betul, ikhlas itu sebenarnya adalah rahasia Allah, rahasia Tuhan. Ada hadis yang mengatakan itu. Ya, silakan cari hadisnya sendiri. Karena ikhlas itu ya, kita tidak tahu apakah kita sebenarnya sudah ikhlas ataukah belum. Itu yang menilai adalah Allah, yang menilai langsung adalah Tuhan. Istilah yang tepat sebenarnya adalah rela atau legowo ya, menerima. Karena pikiran baik positif maupun negatif itu adalah dualitas yang berbeda, dan itu adalah bagian dari diri kita. Kita tidak bisa yang namanya memegang erat pikiran positif terus, nggak bisa. Kita tidak bisa memegang menjauhi pikiran negatif terus, nggak bisa. Karena itu dua hal yang berbeda dan saling membutuhkan ya. Saat Anda berada dalam mode pikiran negatif ataupun perasaan negatif ya, maka Anda memang benar-benar perlu menerima atau mengakuinya terlebih dahulu, karena itu adalah bagian dari diri kita. Kita nggak bisa menolak. Nah, saat kita bisa mengakui dan menerima, apalagi kita memeluknya ya, maka otomatis secara perlahan pikiran maupun perasaan negatif itu nanti akan mereda. Coba Anda amati deh, ketika Anda sedang dalam mode pikiran negatif ataupun perasaan negatif, lalu Anda berusaha mengusirnya, Anda berusaha keras untuk cepat-cepat keluar dari mode pikiran negatif ataupun perasaan negatif itu, maka Anda malah justru semakin gak nyaman. Anda malah justru semakin kuat perasaan dan pikiran negatifnya. Karena perasaan dan pikiran negatif itu perlu diakui, perlu diterima. Nah, simpelnya begini, saya berikan sebuah contoh ya. Katakanlah Anda mengalami suatu gagal usaha ataupun kebangkrutan lah ya, atau Anda saat ini punya hutang, dan Anda otomatis itu modenya pikirannya negatif, perasaannya negatif. Saat Anda dalam mode pikiran negatif dan perasaan negatif gara-gara persoalan Anda, entah punya utang lah, entah ditipu teman, entah gagal usaha, omset nggak naik-naik, atau jualan Anda nggak laku-laku dan sebagainya, maka itu Anda perlu yang namanya mengakui terlebih dahulu. Oke, saat ini pikiran dan perasaan saya sedang tidak berdaya. Oke, saya terima dulu, saya akui dulu ya. Nah, coba Anda bandingkan dengan seperti ini. Saya nggak mau nih, ini harus bisa nih ya. Saya nggak mau negatif nih, saya harus positif terus nih. Nah, gimana coba? Apa yang Anda rasakan? Tentu berbeda ya. Ketika Anda semakin ngotot ingin keluar dari pikiran negatif ataupun perasaan negatif, maka itu akan semakin membuat diri Anda tidak nyaman. Dan otomatis saat Anda mau mengakui dan menerima pikiran ataupun perasaan negatif itu, perlahan-perlahan Anda akan bisa berdamai.
Nah, saat Anda bisa berdamai inilah, maka Anda bisa legowo. Saat Anda bisa legowo, ya, bahasa umum orang, maka Anda akan lebih mudah dengan ikhlas. Nah, maka dari itu, kita saat dalam mode pikiran maupun perasaan negatif, ya sudah, terima saja dulu, akui saja dulu. Karena saat itu kondisinya memang begitu. Jangan cepat-cepat mengusir perasaan ataupun pikiran negatif itu. Anda akan terjebak nanti, ya. Karena dia butuh diakui, dia butuh diterima, dia butuh dipeluk. Semakin kita peluk, semakin kita akui, maka dia akan semakin mencair, ya. Pikiran dan perasaan positif itu jangan dihindari, ya. Kita perlu menghadapinya. Saat bisa menghadapinya, maka dia nanti akan melebur, dan seketika juga pikiran maupun perasaan negatif itu akan cair. Alhasil, ya, diri kita bisa lebih tenang, lebih enjoy, lebih relax, dan seperti yang Anda harapkan, yaitu lebih ikhlas. Dan keikhlasan ketika tercipta, kesabaran ketika tercipta, keajaiban pun juga terwujud. Kemudahan, keberuntungan dalam hidup pun bisa jauh lebih gampang kita dapatkan tanpa harus kita mencarinya. Karena keajaiban, keberuntungan, kemudahan itu tidak bisa kita kejar. Kita perlu yang namanya memperbaiki diri dulu. Saat diri kita baik, maka di luar akan baik-baik saja. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.